Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan kisah Yusuf dalam Kejadian pasal 42. Setelah bertahun-tahun berpisah, akhirnya Tuhan mempertemukan kembali Yusuf dengan saudara-saudaranya. Namun, pertemuan itu bukanlah sebuah kebetulan. Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan sebuah keluarga yang pernah hancur oleh iri hati, kebencian, dan pengkhianatan. Mari kita renungkan bersama apa yang Tuhan ingin ajarkan melalui bagian firman-Nya ini. Sahabat terkasih, pada akhir pasal sebelumnya, Yusuf telah diangkat menjadi penguasa di Mesir. Selama 7 tahun kelimpahan, ia mengumpulkan gandum dalam jumlah yang sangat besar, sesuai hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Kemudian tibalah 7 tahun kelaparan. Bukan hanya Mesir yang mengalami bencana itu, tetapi juga negeri-negeri di sekitarnya, termasuk Kanaan, tempat Yakub dan keluarganya tinggal. Kelaparan inilah yang akhirnya membawa saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli gandum. Tanpa mereka sadari, mereka sedang berjalan menuju penggenapan mimpi yang pernah Tuhan berikan kepada Yusuf bertahun-tahun sebelumnya. Mari kita baca bersama Kejadian 42 ayat 1 sampai 5. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi, di antara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sahabat terkasih, Yakub mendengar bahwa ada gandum di Mesir. Ia lalu menyuruh 10 anaknya pergi membeli gandum. Namun, Benyamin tidak diizinkan ikut karena Yakub takut kehilangan anak yang sangat dikasihinya. Di sini kita melihat bahwa luka lama masih membekas dalam hati Yakub. Ia pernah kehilangan Yusuf, sehingga rasa takut membuatnya terlalu melindungi Benyamin. Seringkali pengalaman pahit di masa lalu membentuk cara kita mengambil keputusan hari ini. Tetapi Tuhan sanggup menyembuhkan luka yang paling dalam sekalipun. Kejadian 42 ayat 6. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi, ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Sahabat terkasih, ketika saudara-saudara Yusuf tiba di Mesir, mereka sujud menyembah di hadapan Yusuf. Tanpa mereka sadari, inilah penggenapan mimpi Yusuf yang dahulu pernah mereka ejek. Bertahun-tahun sebelumnya, mereka menganggap mimpi itu mustahil. Mereka bahkan menjual Yusuf sebagai budak agar mimpi itu tidak pernah terjadi. Namun, tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan akan digenapi pada waktunya. Kadang penggenapan itu membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan melalui jalan yang penuh penderitaan. Kejadian 42 ayat 7 sampai 17. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak. Katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka.
Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak, tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur, hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian, perkataanmu dapat diuji. Apakah benar? Dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Sahabat terkasih, Yusuf segera mengenali saudara-saudaranya. Sebaliknya, mereka sama sekali tidak mengenali Yusuf. Yusuf berbicara dengan keras kepada mereka dan menuduh mereka sebagai mata-mata. Mengapa Yusuf melakukan hal itu? Bukan karena ingin membalas dendam. Sepanjang kisah selanjutnya, kita akan melihat bahwa Yusuf beberapa kali menangis ketika bertemu saudara-saudaranya. Hatinya masih dipenuhi kasih. Tindakan Yusuf sebenarnya bertujuan menguji apakah hati saudara-saudaranya sudah berubah. Apakah mereka masih seperti dulu? Ataukah mereka sudah belajar dari kesalahan masa lalu? Terkadang Tuhan juga mengizinkan kita melewati ujian bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memperlihatkan apa yang ada di dalam hati kita. Kejadian 42 ayat 18 sampai 24. Pada hari yang ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita? Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu diseru belenggu di depan mata mereka. Sahabat terkasih, saat menghadapi tekanan, saudara-saudara Yusuf mulai mengingat dosa yang pernah mereka lakukan. Mereka berkata, "Sesungguhnya kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita." Inilah pertama kalinya Alkitab mencatat pengakuan hati mereka. Hati nurani yang selama bertahun-tahun diam akhirnya berbicara. Dosa yang tidak dibereskan mungkin bisa disembunyikan dari manusia, tetapi tidak pernah tersembunyi dari Tuhan. Kabar baiknya, Tuhan bukan hanya menyatakan dosa kita,
Dia juga membuka jalan menuju pertobatan dan pemulihan. Ketika Yusuf mendengar percakapan mereka, ia pergi menyendiri dan menangis. Air mata Yusuf menunjukkan bahwa di balik semua ketegasan itu, masih ada hati yang penuh belas kasihan. Kejadian 42 ayat 25-28. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnya lah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, "Uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku." Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, "Apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita?" Sahabat terkasih, Yusuf memerintahkan agar uang mereka dikembalikan secara diam-diam ke dalam karung gandum. Ketika salah seorang menemukan uang itu, mereka menjadi sangat takut. Mereka berkata, "Apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita?" Menarik sekali. Untuk pertama kalinya, mereka mulai melihat bahwa Tuhan sedang bekerja dalam seluruh peristiwa yang mereka alami. Seringkali Tuhan memakai keadaan yang tidak kita mengerti untuk membawa kita kembali kepadanya. Kejadian 42 ayat 29-38. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, "Kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara. Anak-anak ayah kami, seorang sudah tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan." Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu kepada kami, "Dari hal ini aku akan tahu, apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara, haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu, dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu. Maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai, tetapi orang jujur, dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu. Dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas." Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya." Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, "Kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh. Jika ia tidak kubawa kepadamu, serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu." Tapi jawabnya, "Anakku ini tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita." Sahabat terkasih, sesampainya di rumah, mereka menceritakan semua yang terjadi kepada Yakub. Ketika semua uang ditemukan berada di dalam karung mereka, seluruh keluarga menjadi ketakutan. Yakub berkata, "Kamu membiarkan aku kehilangan anak-anakku."
Yakub masih melihat segala sesuatu dari sudut pandang kehilangan. Padahal Tuhan sedang mempersiapkan pemulihan yang jauh lebih besar daripada yang dapat ia bayangkan. Seringkali kita juga seperti Yakub. Kita hanya melihat masalah yang ada di depan kita. Namun Tuhan melihat akhir dari perjalanan hidup kita. Apa yang tampak seperti kemunduran, seringkali justru menjadi awal dari rencananya yang indah. Sahabat terkasih, ada beberapa hal yang dapat kita ambil sebagai pelajaran. Pertama, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Mimpi Yusuf akhirnya digenapi, meskipun membutuhkan waktu bertahun-tahun dan melewati banyak penderitaan. Yang kedua, Tuhan memakai setiap keadaan untuk membentuk hati manusia. Kelaparan membawa saudara-saudara Yusuf menuju pertobatan dan pemulihan. Yang ketiga, pertobatan yang sejati dimulai ketika hati nurani disentuh oleh Tuhan. Pengampunan selalu diawali dengan kesediaan mengakui kesalahan. Yang keempat, Tuhan sedang berkarya bahkan ketika kita belum memahami jalannya. Apa yang tampak sebagai masalah ternyata bisa menjadi awal dari berkat yang besar. Sahabat terkasih, Kejadian 42 mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun peristiwa dalam hidup yang berada di luar kendali Tuhan. Apa yang dahulu tampak sebagai tragedi dalam kehidupan Yusuf, kini berubah menjadi jalan keselamatan bagi banyak orang. Jika hari ini kita sedang menunggu jawaban Tuhan, tetaplah percaya. Dia sedang bekerja meskipun kita belum melihat hasilnya. Tetap setia berjalan bersamanya, karena pada waktu yang tepat kita akan melihat bahwa setiap langkah hidup berada dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Melalui kehidupan Yusuf, kami belajar bahwa tidak ada satupun rencana-Mu yang gagal. Sekalipun jalan hidup kami penuh dengan tantangan dan kami belum memahami apa yang sedang Engkau kerjakan, ajarlah kami untuk tetap percaya kepadamu. Jika ada dosa yang belum kami akui, lembutkan hati kami untuk datang kepadamu dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Pulihkan setiap luka, lepaskan kami dari rasa bersalah, dan mampukan kami untuk mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami. Tuntunlah setiap langkah kami agar tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami, dan biarlah kami menjadi kesaksian tentang kasih dan kesetiaan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan menolong kita untuk semakin percaya bahwa di balik setiap proses kehidupan, Tuhan sedang menggenapi rencananya yang indah. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.